Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NIM A11 2022 mata kuliah penanaman data A11 4515. Di sini saya akan menunjukkan hasil pekerjaan saya, yaitu UAS metode regresi linear. Oke, langkah pertama itu adalah saya memuat dataset add file save noise dari file CSV dataset. Jadi dataset ini memiliki 5 fitur ya. Itu ada frekuensi, angle of attack, terus chart of length, free stream velocity, dan session set displacement, dan yang terakhir adalah targetnya, scale sound pressure. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya sudah saya tunjukkan. Selanjutnya adalah langkah kedua, memeriksa apakah ada data yang kosong dalam dataset ini. Tapi dalam kasus ini dataset sudah bersih tanpa missing values. Oke, lanjut saja untuk step yang ketiga, itu adalah drop data duplikat dan fitur konstan. Jadi saya membersihkan dataset dengan menghapus data duplikat agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Jadi jumlah baris duplikatnya adalah 0. Selanjutnya untuk nomor step 4 ya. Step 4, visualisasi fitur. Jadi saya membuat histogram untuk setiap fitur. Jadi visualisasi ini penting untuk memahami distribusi data. Jadi sebagai contoh, fitur frekuensi memiliki distribusi yang cukup bervariasi, menunjukkan data tersebar di berbagai nilai yang baik untuk analisis regresi. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, frekuensi. Nah, selanjutnya adalah step 5, konversi nilai kategorikal. Tapi dataset ini sebenarnya sudah numerik sehingga langkah ini dilewati ya. Jadi saya lewati. Ini untuk nomor 6, selanjutnya nomor 6 ada korelasi. Saya memeriksa koleksi antara fitur dan target menggunakan heatmap correlation. Jadi ini membantu saya untuk memahami seberapa kuat hubungan masing-masing fitur terhadap targetnya, yaitu scale sound pressure. Jadi misalnya fitur frekuensi memiliki korelasi yang cukup kuat yang menunjukkan fitur ini tuh signifikan untuk prediksi target. Seperti ini ya. Oke, untuk step yang ketujuh itu adalah bagi data menjadi training dan testing. Jadi saya di situ sudah membagi dataset menjadi 80% data training dan 20% data testing. Jadi data training itu digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data yang belum pernah dilihat ya, sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini. Terus nomor 8 itu ada multiple linear regression. Jadi langkah ini saya menggunakan multiple linear untuk memprediksi target, yaitu scale sound pressure. Setelah melatih model, saya mendapatkan persamaan regresi yang berbentuk seperti ini. Ada Y sama dengan A plus B1 kali frekuensi ditambah B2 dan seterusnya. Jadi A itu adalah intercept, nilai awal target ketika semua fitur bernilai 0. Untuk B1, B2 dan lain-lain itu adalah koefisien, yaitu seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap target. Sini saya sudah menyiapkan untuk contoh saja ya, file Excel. Jika frekuensinya adalah berapa, maka hasil scale sound pressure-nya adalah berapa. Di sini saya memiliki dua ya, 800 dan 100.000. Ya, untuk frekuensinya 800, chord length 2,1, free streamnya 71, untuk session size-nya itu 0,02, maka scale sound pressure-nya adalah 14,2. Jika frekuensinya 100 1000 konon, terus angle of attack dan seterusnya itu sama ya. Terus maka scale sound pressure atau targetnya itu adalah 16,22. Ya, seperti itu. Ini hanya contoh saja. Oke, selanjutnya evaluasi multiple linear regresi. Jadi ini untuk nomor 9 ya. Jadi suruh menjelaskan bagaimana sih penjelasannya. Jadi setelah model multiple linear regresi itu dibangun pada nomor 8, jadi saya mengevaluasi performa modelnya menggunakan beberapa metrik ya, pada data training dan data testing. Yang pertama adalah R
kuadrat atau koefisien determinasi, yaitu ada R kuadrat trainingnya 0,5, R testingnya 0,55. Jadi modelnya mampu menjelaskan 50% variabilitas target pada data training dan 55% pada data testing. Jadi ini menunjukkan model memiliki kemampuan sedang dalam menangkap pola data. Jadi nilai R itu relatif rendah, menunjukkan hubungan antara fitur dan target, tidak terlalu kuat. Selanjutnya ada MSE atau mean squared error. Itu adalah trennya 23, untuk MSE tesnya 22, jadi penjelasannya itu adalah nilai MSE menunjukkan rata-rata kesalahan kuadrat prediksi model. Kesalahan pada data testing sedikit lebih rendah daripada data testing, yang indikasi model tidak overfitting lah. Jadi ada RMSE root mean squared error, itu trainingnya 4,8, untuk RMSE nya yang testing 4,7. Jadi penjelasannya itu adalah dalam skala target dan menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar 4,7 ya. Jadi kesalahan ini relatif kecil, menunjukkan bahwa prediksi model cukup presisi. Selanjutnya ada MAPE train itu 0,03 dan yang testingnya itu adalah 0,03 juga. Jadi menggambarkan kesalahan presentasi rata-rata model memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil, yaitu 3% ya terhadap nilai target, yang menunjukkan akurasi prediksi yang cukup baik ya. Oke. Untuk nomor 10 random forest regression. Untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi penjelasannya itu adalah yang R dulu ya, yang R train itu 0,9, yang testingnya 0,9 juga. Jadi model mampu menjelaskan 99% dan 93% ya pada data training dan data testing. Jadi nilai R itu sangat tinggi, menunjukkan bahwa random forest mampu menangkap pola hubungan antara fitur dan target dengan baik. Selanjutnya ada MSE itu 0,4 dan MSE testingnya adalah 3,3. Jadi pada data testing itu lebih tinggi dibandingkan training ya, tapi masih cukup kecil sih, menunjukkan bahwa model tidak terlalu overfitting. Selanjutnya ada RMSE, yaitu yang untuk trennya itu adalah 0,6 dan testingnya itu 1,8. Jadi rata-rata kesalahan berada di sekitar 0,66 pada data training dan 1,8 pada data testing, yang menunjukkan model itu sangat akurat. Dan terakhir ada MAPE untuk trennya 0,04 atau 0,4%, testingnya 1,1%. Jadi presentasi rata-rata model sangat kecil, yaitu sekitar 0,4% pada data training dan 1,1% pada data testing. Jadi menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi ya, sangat baik. Jadi selanjutnya untuk nomor 11 ya, jadi penjelasan nomor 11 metode terbaik ya. Setelah saya membandingkan performa multiple linear regresi dan random forest regression, itu dapat disimpulkan bahwa metode terbaik untuk dataset ini adalah random forest regression. Jadi ada penjelasan tertentu. Yang pertama adalah perbandingan performa. Jadi sebagai contoh ya, untuk R kuadrat itu kalau multiple linear itu regressionnya trainnya 0,5 dan testingnya 0,5 juga. Jadi model mampu menjelaskan 50% saja. Kalau random forest itu adalah R kuadrat trainnya itu 0,9 dan testingnya juga 0,9. Jadi model mampu menjelaskan hingga 99% data dan 93% data testing. Jadi itu lebih tinggi. Terus penyebab random forest lebih baik itu adalah yang pertama ada hubungan non-linear, pendekatan ensemble-nya dan ketahanan terhadap overfitting. Jadi dan akurasi yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya itu adalah random forest itu adalah metode terbaik untuk dataset ini. Jadi model ini mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dan robust dibandingkan multiple linear regression, terutama karena kemampuannya menangani hubungan non-linear antara fitur dan target.
Oke, seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.